down, I know you got me, baby. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Revina Putri Azelia. Di video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu bab 4 tentang IP address dan subnetting. Nah, di sini kita masih berada dalam MikroTik Service Network Associate atau MTCNA. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengendalian IP address dan subnetting. Lalu pembahasan kedua ada IP public dan IP private. Pembahasan ketiga ada classful dan classless addressing. Dan pembahasan keempat ada kasus subnetting. Lalu pembahasan kelima ada konsep block subnet. Dan yang terakhir kita akan membahas konsep switch dan router. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Nah, di sini ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, diibaratkan nama gitu. Jika suatu device ingin berkomunikasi, maka diperlukan yang namanya IP address. IP yang tersedia saat ini itu ada dua versi, yaitu IP address versi 4 dan IP address versi 6. Pada IP versi 4 memiliki 4 oktet angka pada setiap oktetnya. Angka desimal dari 0 sampai 255, nggak kurang dan nggak lebih. Nah, ada berbagai istilah yang kita temui pada Internet Protocol. Di antaranya ada prefix, subnet mask, IP network, IP broker, dan IP range. Nah, lalu apa sih subnetting itu? Nah, subnetting itu diibaratkan misalnya ketika kita memiliki jaringan komputer kelas terdiri dari 4 komputer yang saling terhubung satu sama lain. Lalu, berapa sih prefix yang cocok untuk 4 komputer tersebut agar setiap komputer saling berkomunikasi? Nah, jadi itu dia dinamakan subnetting, teman-teman. Upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. IP classes A, B, dan C. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu IP public dan IP private. Nah, di sini kita masuk ke IP address public dan IP address private. IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misalnya kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Tapi asalkan device kalian itu terkoneksi ke internet. Lalu di sini ada IP private. Nah, IP private itu hanya bisa digunakan dalam jaringan lokal saja dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau biasa kita kenal sebagai NAT. Jadi ciri utama IP private itu hanya bisa diakses dalam jaringan lokal itu sendiri. Contohnya itu kayak misalnya kita di lab sekolah, kantor gitu yang terdiri dari beberapa device saja. Nah, itu dipastikan dia menggunakan IP private, teman-teman. Alamat IP private sendiri itu dikategorikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C, di mana setiap kelas tersebut sudah ditentukan ringnya masing-masing. Nah, untuk yang kelas A itu ringnya dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Terus untuk yang kelas B itu ringnya itu dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Lalu yang kelas C itu ringnya dimulai dari 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Aku punya contoh nih, kalau misalnya ada IP itu 10.258.8.2.1. Nah, itu tuh bukan IP private lagi ya, teman-teman. Karena itu dia sudah melebihi dari ringnya. Jadi kalau yang tadi 10.258.2.1 itu merupakan IP public.
Nah, jadi jika sebuah IP sudah melebihi ringnya masing-masing, itu namanya bukan lagi IP privat, melainkan IP public. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu classful dan classless addressing. Nah, di sini seperti yang tadi kita singgung, kalau IP address private itu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, seperti yang kita singgung sebelumnya juga, bahwa pada sekarang itu IP yang bisa digunakan itu ada dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, IP versi 4 itu ada dua jenis, yaitu IP public dan IP private. Nah, IP address public dan IP address privat itu diklasifikasikan berdasarkan kelasnya, yaitu ada kelas A, B, C, D, E. Namun, yang DE itu tidak bisa digunakan, hanya untuk pengujian saja. Dan yang bisa digunakan saat ini adalah kelas A, B, C. Jadi, tabel di sebelah kiri merupakan tabel IP address public dan IP address privat berdasarkan kelasnya yang mana pada setiap kelasnya sudah memiliki rank yang ditentukan. Nah, seperti ini contohnya. Kelas A itu dari 0 sampai 127, subnet masknya itu 255.0.0.0. Nah, untuk CIDR atau bisa kita sebut sebagai prefix itu slice 8, teman-teman, atau prefix 8. Lalu untuk kelas B itu dari 128 sampai 191. Subnet masknya itu 255.255.0.0. Untuk CIDR-nya itu slice 16 atau prefix 16. Lalu kelasnya dari 192 sampai 223. Subnet masknya itu 255.255.255.0. CIDR slice 24 atau prefix 24. Nah, jika teman-teman ingin lebih mengetahui secara spesifik tentang IP address privat saja, yang mana ini juga ditetapkan berdasarkan kelasnya, nah bisa dilihat di tabel sebelah kanan, teman-teman. Nah, ini dia dari kelas A, B, C. Kelas A itu dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Default subnet busnya itu 255.0.0.0. Jadi teman-teman, subnet bus itu sama aja kayak CIDR ya, cuman bedanya itu ini pakai garis miring atau prefix 8. Tapi jika ditulis lengkapnya itu seperti ini ya teman-teman. Lalu ini ada kelas B 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Nah, ini default subnet masknya itu 255.255.0.0. Lalu CIDR-nya itu slice 16. Lalu kelas C dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, default subnet masknya itu 255.255.255.0 atau slash 24. Nah, jadi teman-teman sebenarnya itu tabel kanan kiri itu sama saja ya teman-teman. Yang mana kalau 10 ini itu masuk ke kelas A atau rank A. Terus ini 172 itu ini berarti masuknya kelas B atau rank B. Lalu ini 192 itu masuknya kelas C atau rank C. Jadi misal ada CIDR default atau default subnet mask, maka inilah yang dinamakan addressing. Jadi pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan pengalamatan IP berdasarkan kelasnya itulah yang dinamakan classful addressing. Nah, jadi kalau misalnya default subnet masknya itu kelas A, itu 255.0.0.0 itu sama saja ya teman-teman dengan prefix 8 atau slash 8. Lalu kalau kelas B itu subnet masknya 255.255.0.0 itu sama saja dengan prefix 16. Kelas C ini 255.255.255.0 itu sama saja dengan prefix 24. Nah, jadi untuk kelas slash addressing itu sebaliknya ya teman-teman, yaitu merupakan pengalamatan IP yang tidak berdasarkan kelasnya.
Jadi kalau tadi pakai class full addressing, kita kan harus sesuai dengan default subnet masknya. Nah, kalau class fast addressing itu tidak harus sesuai dengan default subnet masknya. Jadi, misal kita menggunakan kelas A. Nah, karena kita memakai kelas less, jadi kita menggunakan /24. Nggak semuanya harus sesuai kelasnya ya, teman-teman. Nah, di sini saya memiliki contoh IP 90.188.23.10. Nah, ini merupakan IP privat ya, teman-teman, karena ini tuh masuk ke rank A, teman-teman. Lalu kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu kasus subnetting. Nah, di kasus subnetting ini tentunya kita akan membahas prefix yang sesuai, teman-teman. Jadi untuk prefix dan subnetting ini kegunaannya sama teman-teman, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, prefix ini berbentuk CIDR atau misalnya /8, /16, /24, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk subnet mask itu dia berbentuk 4 oktet seperti 255.255.0.0 dan lain sebagainya. Lalu kita akan mencari IP network. IP network itu merupakan tanda alamat pada suatu jaringan lokal atau jaringan LAN. Nah, selanjutnya kita juga akan mencari IP broadcast rank. Ini merupakan IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan lokal tersebut. Nah, selanjutnya kita juga akan menentukan IP yang bisa digunakan, teman-teman. Jadi ini tuh kayak menentukan rank gitu, teman-teman. Kayak misalnya kita mencari dari titik berapa ke titik berapa. Biar nggak bingung gimana sih caranya untuk kasus subnetting itu. Nah, di sini saya ada 3 contoh kasus subnetting. Oke, kita mulai ke kasus subnetting yang pertama dulu. Nah, misalnya di sini saya memiliki jaringan lokal yang di dalamnya terdapat 12 PC atau 12 host, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan IP kelas B, yaitu 172.16.10.x. Nah, untuk cara pertama, kita bisa mencari prefix terlebih dahulu. Nah, caranya dengan perpangkatan 2. Jadi, pangkat berapa biar hasilnya 12. 12 itu karena kita menggunakan PC atau hostnya 12 ya, teman-teman. Nah, jadi perpangkatannya itu nggak boleh kurang dari 12, tapi boleh lebih ya, teman-teman. Yang mendekati 12 saja, tapi tidak boleh kurang. Nah, di sini kita mendapatkan 2 pangkat 4, yaitu sama dengan 16, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menentukan prefixnya, teman-teman. Nah, di sini ada 32 kurangi 4. Nah, kenapa sih tiba-tiba ada angka 32? Nah, jadi karena kita memakai EP versi 4, itu kan jumlah bitnya ada 32. Jadi di sini kita tulis 32 dikurangi, ini tuh 4 dari perpangkatannya, teman-teman, dikurangi 4 sama dengan 28. Atau perfect 28. Nah, artinya perfect 28 ini perfect yang cocok untuk 12 PC tersebut, teman-teman. Selanjutnya kita akan menentukan total IP-nya, teman-teman. Di sini ada 2 pangkat 32 dan ini tuh jumlah lebih ya, teman-teman. Lalu dikurangi dengan perfect-nya, yaitu 28. Sama dengan 2 pangkat 4 atau 16. Jadi total IP yang bisa dikurangi itu ada 16 ya, teman-teman. Kemudian kita akan mencari subnet masknya, teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan rumus 256. Nah, 256 itu apa sih? Nah, jadi 256 ini jumlah total IP address-nya, teman-teman. Lalu di sini kita kurangi 16. Nah, di 16 itu apa sih? 16 itu total IP-nya, teman-teman. Sama dengan 240 IP. Atau bisa ditulis 255.255.255.240. Nah, kemudian kita akan mencari IP network-nya, teman-teman. IP network itu kan seperti yang tadi kita bilang ya. IP network itu IP yang paling depan atau paling pertama. Jadi untuk IP block subnet yang pertama pastinya 0 ya, teman-teman. Nah, kemudian IP block subnet yang kedua itu ditambah sama dengan jumlah IP. Nah, kita akan mendapatkan jumlah IP itu 16. Jadi di sini kita tambah 16, jadi kan 0 tambah 16 itu 16. Jadi untuk blok subnet yang kedua itu 16 ya, teman-teman. Lalu untuk blok subnet yang ketiga itu sama saja, ditambah dengan jumlah total IP. Nah, kita kan tadi mendapatkan total IP 16. Jadi 16 ditambah 16 itu 32. Nah, berarti di sini blok subnet yang ketiga ada 32 ya, teman-teman. Kemudian kita akan mencari IP broadcast, teman-teman. Nah, IP broadcast
ini merupakan IP yang paling belakang gitu atau paling terakhir. Jadi kalau network itu paling depan dan ini tuh paling belakang ya teman-teman. Nah di sini kita tinggal kurangi satu aja teman-teman. Kayak misalnya 16. 16 ini dikurangi 1 jadi 15. Lalu 32 ini dikurangi 1 jadi 31. Jadi di sini kita sudah menentukan IP broadcast-nya teman-teman, yaitu 15 dan 31. Lalu kita akan coba mencari rank IP-nya ya teman-teman. Setelah memperoleh blok subnet, di sini kita bisa langsung menggunakan blok subnet yang pertama, yaitu 0 dan 15. Karena saya menggunakan contoh kelas B, maka IP yang kita peroleh 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Nah, untuk IP yang pertama itu adalah titik 0. Lalu untuk IP broadcast-nya itu titik 15. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa IP broadcast dan IP network tersebut tidak dapat digunakan. Jadi kita menggunakan 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Nah, kenapa sih yang atas ini tidak bisa digunakan? Padahal kan total IP-nya kita hitung tadi sampai 16 ya teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman. 16 itu masih harus dikurangi untuk IP broadcast dan IP networknya teman-teman. Jadi di sini kita hanya mempunyai IP 14, yaitu 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14. Lalu kita masuk ke kasus subnetting yang kedua dan bisa yaitu di sini saya mempunyai jaringan lokal dengan di dalamnya ada 60 device atau 60 host ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan IP kelas A yaitu 10.1.1.x/26. Nah, langkah pertama seperti biasa ya teman-teman, kita akan menggunakan perpangkatan 2 yaitu di sini tidak boleh kurang dari 60, namun boleh lebih dari 60. Kita ambil yang berdekatan saja ya teman-teman, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Lalu kita akan menentukan prefixnya teman-teman. Nah, prefixnya itu 32. Nah, seperti yang kita singgung sebelumnya, kalau 32 itu adalah jumlah bit yang ada pada IP versi 4 teman-teman. Lalu dikurangi 6, 6 itu dari angka perpangkatan tadi teman-teman. Dikurangi 6 sama dengan 26 atau prefix 26. Nah, di sini kita sudah mendapatkan prefix ya teman-teman, yaitu prefix 26. Nah, lalu kita akan mencari total IP-nya teman-teman. Di sini ada 2 pangkat 32. 32 itu total bitnya ya teman-teman di IP versi 4 dikurangi 26. 26 itu prefix 26 teman-teman. Jadi sama dengan 32 kurangi 26 itu kan 6. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan total IP-nya teman-teman, yaitu 64. Lalu kita akan mencari subnet masknya. Di sini kita bisa menggunakan rumus 256. 256 itu kan jumlah total IP address-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita kurangi dengan jumlah total IP-nya yaitu 64. 256 dikurangi 64 itu sama dengan 192. Nah, di sini kita tulis 255.255.255.192. Selanjutnya kita akan mencari IP network yaitu IP yang paling depan atau paling utama ya teman-teman. Nah, seperti biasa yang pertama itu pasti selalu 0. Lalu di sini ditambah dengan total IP-nya yaitu 0 ditambah 64 sama dengan 64. Nah, untuk blok subnet yang kedua itu dari 64, kan 64 itu total IP ditambah 64 lagi. Sama saja teman-teman itu ditambah-tambah terus dengan total IP. 64 ditambah 64 sama dengan 128. 128 ditambah 64 itu sama dengan 192. Ini tuh blok subnet yang pertama, blok subnet kedua, blok subnet ketiga, dan ini blok subnet yang keempat teman-teman. Lalu kita akan mencari IP broadcast atau IP yang paling belakang dan terakhir. Nah, seperti biasa teman-teman kita kurangi 1, 64 dikurangi 1 sama dengan 63, 128 dikurangi 1 sama dengan 127, 192 dikurangi 1 sama dengan 191. Nah, di sini rank IP-nya itu 10.1.1.64 sampai 10.1.1.127. Nah, seperti yang kita singgung sebelumnya bahwa IP yang pertama itu tidak bisa digunakan ya teman-teman, karena ini tuh belum dikurangi untuk IP network dan IP broadcast-nya. Jadi kita pakai IP yang kedua yaitu 10.1.1.65 sampai 10.1.1.126.
Oke teman-teman, ini dia kasus seperti yang ketiga. Nah, di sini saya menggunakan 100 PC atau 100 host ya teman-teman. Di sini saya menggunakan IP kelas C 192.168.1.x prefix 25. Nah, seperti biasa kita menentukan perpangkatannya dulu ya teman-teman. Ingat, tidak boleh kurang dari 100, namun boleh lebih dari 100. Kita cari yang mendekati saja ya teman-teman. Di sini saya pakai 2 pangkat 7, yaitu 128. Lalu kita akan menentukan perfectnya teman-teman. 32. Seperti biasa ya, sepertinya saya sudah tidak usah menjelaskan apa angka-angkanya saja. 32 dikurangi 7, yaitu perpangkatan 7 sama dengan 25 atau perfect 25. Nah, di sini kita sudah menemukan perfectnya yaitu perfect 25. Lalu total IP-nya, kita akan menghitung total IP-nya 2 pangkat 32 dikurangi 25 atau dikurangi perfectnya ya teman-teman. 32 dikurangi 25 itu kan sama dengan 7. Jadi di sini kita tulis 2 pangkat 7 sama dengan 128. Nah, di sini kita sudah menemukan total IP-nya yaitu 128 teman-teman. Lalu di sini kita akan mencari subnet masknya. Ya, di sini kita bisa tulis 256 dikurangi 128 dikurangi total IP sama dengan 128 ya teman-teman. Kita bisa tulis 255.255.255.128. Nah, selanjutnya kita akan menentukan IP network atau IP yang paling pertama. Seperti biasa, IP blok subnet yang pertama itu 0 ya teman-teman. Lalu blok subnet yang kedua itu ditambah total IP yaitu 128. Nah, lanjut blok subnet yang ketiga itu ditambah total IP lagi jadi 256. Selanjutnya kita menentukan IP broadcast teman-teman. Nah, IP broadcast itu dikurangi 1 ya teman-teman. 128 dikurangi 1 sama dengan 127. Lalu 256 dikurangi 1 sama dengan 255. Nah, di sini rank IP-nya itu 192.168.1.10 sampai 192.168.1.1.127. Nah, seperti biasa teman-teman bahwa IP yang di atas ini itu tidak bisa digunakan karena ini tuh belum dikurangi dengan IP network dan IP broadcast ya teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan IP yang di bawah yaitu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kelima yaitu konsep blok subnet. Nah, jadi blok subnet itu bisa diumpamakan seperti lantai di gedung ya teman-teman. Ini saya umpamakan seperti ini lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, untuk IP network dan IP broadcast-nya itu untuk 0 dan 31 ini merupakan blok subnet yang pertama, 32 dan 63 merupakan blok subnet yang kedua, 64 dan 95 merupakan blok subnet yang ketiga, dan seterusnya ya teman-teman. Teman-teman perlu diketahui bahwa blok subnet secara defaultnya itu tidak bisa saling terhubung. Nah, contohnya gini teman-teman. Ini kan ada di lantai 1 ini ada 4 device atau 4 PC ya teman-teman. Lalu di lantai 2 ini ada 3 device dan lantai 3 ini juga ada 4 device ya teman-teman. Nah, seandainya seluruh device ini menggunakan blok subnet yang sama, maka mereka akan terhubung. Namun, jika mereka menggunakan blok subnet yang tidak sama atau berbeda, mereka tidak saling terhubung, teman-teman. Jadi, contohnya gini, teman-teman. Misalnya dari lantai pertama nih, sampai lantai ketiga, semua device-nya menggunakan blok subnet yang pertama ya, teman-teman. Nah, itu bisa saling terhubung semua, teman-teman. Namun, jika lantai 1 ini menggunakan blok subnet ketiga misalnya, lalu lantai 2 menggunakan blok subnet pertama dan lantai 3 menggunakan blok subnet yang ketiga. Nah, ini tuh tidak terhubung ya teman-teman, karena mereka tidak menggunakan blok subnet yang sama teman-teman. Namun, jika lantai 1 ini menggunakan blok subnet yang pertama, lalu lantai 3 ini menggunakan blok subnet yang ketiga, lantai 2 ini menggunakan blok subnet yang pertama, antara lantai 1 dan lantai 3 ini tidak bisa terhubung ya teman-teman, karena mereka menggunakan blok subnet yang berbeda. Sebenarnya mereka bisa terhubung sih teman-teman, namun jika dikonfigurasi freelance maupun routing. Nah, jadi di sini seperti contoh, saya ada contoh PC 1 dan PC 2. Jadi PC 1 ini menggunakan
blok subnet yang pertama ya teman-teman. Ini 10.10.10.2. Nah, untuk PC2 ini pertama menggunakan blok subnet yang pertama. Nah, yang kedua ini menggunakan blok subnet yang kedua teman-teman. Nah, ini tuh antara PC1 dan PC2 ini tidak bisa saling terhubung ya teman-teman. Jika PC2 hanya menggunakan IP yang ini, mereka masih bisa terhubung. Namun jika PC2 menggunakan IP yang ini, yang di bawah ini, mereka tidak bisa saling terhubung ya teman-teman. Sebenarnya bisa, namun harus dikonfigurasi tersendiri ya teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke IP versi 4 tipe atau bisa dibilang mekanisme pengiriman data ya teman-teman. Untuk IP versi 4 itu tipe pengirimannya ada 3, yaitu yang pertama unicast, yang kedua itu multicast, yang ketiga broadcast teman-teman. Unicast atau one-to-one communication atau pengiriman data yang hanya diterima oleh satu host saja. Nah, contohnya ada IP kelas A, B, dan C teman-teman. Nah, di sini ada contohnya unicast itu dari pengiriman data untuk satu host saja teman-teman. Di sini saja, di sini tidak dikirim. Lalu untuk tipe yang kedua itu multicast atau one-to-many communication. Nah, di sini tuh kayak pengiriman data untuk beberapa kelompok ya teman-teman yang sudah dibuat grup. Contohnya itu grup IP kelas D. Di sini adalah contohnya yaitu multicast pengiriman data untuk beberapa grup ya teman-teman. Lalu ada broadcast one-to-all communication, ini tuh diterima oleh semua host yang sudah ditentukan ya teman-teman. Contohnya itu cara kerja ARP. Di sini ada contoh broadcastnya yaitu pengiriman data ke semua host ya teman-teman yang sudah ditentukan. Lalu kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu ke-6 konsep switch dan router. Nah, lalu di sini ada switch. Nah, switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network. Jadi kata kuncinya itu switch itu mengoneksikan perangkat yang satu network atau hanya satu ya teman-teman. Lalu router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Kata kuncinya itu perangkat yang berbeda network. Nah, di sini ada dua PC ya teman-teman. Nah, seperti yang kita singgung sebelumnya, bahwa setiap PC itu bisa saling terhubung jika menggunakan blok subnet yang sama ya teman-teman. Namun jika mereka tidak menggunakan blok subnet yang pertama, itu ada konfigurasinya tersendiri untuk terhubung ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih teman-teman kalau ada banyak device-nya? Nah, jadi seperti ini teman-teman contohnya. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5 device. Nah, mereka ini bisa saling terhubung kalau menggunakan blok subnet yang sama, teman-teman. Nah, seperti yang kita contoh di sini, kita menggunakan blok subnet pertama yaitu 10.10.10.1 dan 10.10.10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5. Nah, mereka ini bisa saling terhubung ya teman-teman menggunakan switch teman-teman. Karena mereka masih dalam jaringan yang sama. Untuk switch sendiri itu jumlah portnya beragam ya teman-teman. Ada yang 24 dan ada yang 48. Nah, untuk dari PC ke switch itu biasanya mereka terhubung menggunakan kabel UTP. Nah, lalu di sini ada PC lagi ya teman-teman atau device lagi. Nah, agar terhubung antara PC1, PC2, PC3, PC4 ini mereka harus menggunakan blok subnet yang sama ya teman-teman. Nah, di sini mereka menggunakan blok subnet yang kedua. Namun teman-teman antara PC yang satu dengan yang satunya lagi mereka ini tidak bisa terhubung karena mereka menggunakan blok subnet yang berbeda. Di mana di PC pertama ini menggunakan blok subnet pertama dan PC kedua ini menggunakan blok subnet yang kedua. Nah, gimana sih agar mereka bisa saling terhubung? Nah, caranya itu mereka akan melalui router ya teman-teman. Jadi di router ini mereka akan dikenalkan untuk bisa saling berkomunikasi atau bisa saling terhubung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah teman-teman.